Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Spensa, kembali lagi di podcast SMP Negeri 1 Senagan bersama saya Saida Azmat, host pada hari ini. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu pembina OSIS dan juga ketua OSIS SMA Negeri 1 Senagan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berbincang dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, pembina dan juga ketua OSIS? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan diri dulu nggak nih? Oke. Perkenalkan, saya Bapak Hasan SPD, merupakan pembina OSIS dari Sekolah SMA Negeri 1 Senagan. Kenalkan, nama saya Ramesan, saya dari SMA Negeri 1 Senagan. Saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Senagan tahun 2024-2025. Oke, berarti bersama Bapak Hasan dan juga Bang Rahmat ya? Iya. Oke, saya mau berbincang dulu nih sama Bapak pembina OSIS ya. Langsung saja masuk ke topik ya Pak. Baik. Pak Hasan sendiri ini menjabat sebagai pembina OSIS sudah berapa lama sih Pak? Kurang lebih hampir menuju 2 tahun. Jadi baru. Baru ya Pak ya. Program-program yang telah Bapak susun nih untuk meningkatkan kinerja OSIS itu ada apa aja Pak? Sebenarnya program itu banyak ya. Setiap bidang mereka itu tentu sudah punya program kerja masing-masing. Jadi setelah pemilihan ketua OSIS dan wakil OSIS serta juga perekrutan anggota OSIS, kemudian mereka dipersetuju ataupun istilahnya disahkan dan dibacakan SK pengurus OSIS tahun 2024-2025, mereka itu setelah pelantikan mereka itu langsung mengadakan rapat dengan maksudnya selang 1 minggu ya, mengadakan rapat dengan saya sendiri, dengan kepala sekolah dan tentunya para wakil-wakil kepala sekolah dalam hal membahas apa saja program-program dari bidang, baik itu dokumen, baik itu bidang pendidikan, keagamaan, maupun bidang-bidang lainnya. Jadi setiap bidang itu punya program masing-masing. Seperti apa? Apa langkah konkret Bapak agar OSIS ini bisa berkembang dan meneruskan program yang sudah ada? Langkah konkretnya tentu setiap kegiatan yang ada di sekolah kami itu menyusun panitia. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan tersebut tentunya ada rapat dulu. Nah, jadi kami selalu berusaha untuk membuatkan rapat tersebut guna untuk memusyawarahkan apa saja program kegiatan yang akan dilaksanakan. Contoh, misalnya mau kegiatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nah, siswa dengan guru itu menyusun berbagai kegiatan dan program apa saja, tamu undangan dan sebagainya. Nah, langkah konkret yang saya rasa adalah komunikasi yang terpenting. Nah, dengan adanya komunikasi tentu akan istilahnya mempermudah akses apa saja, seperti baik itu untuk dalam hal relasi dengan di luar mitra sekolah ya, mengundang jajaran baik Forkopimda maupun sekolah-sekolah lain, OSIS sekolah lain. Nah, selain komunikasi juga saya selalu menyampaikan kepada anak OSIS untuk saling percaya apapun itu yang dilakukan, tapi juga harus ada check and balance-nya. Jadi istilahnya mereka itu harus saling percaya, mendukung, support, dan dalam hal penggunaan dana OSIS dan sebagainya, mereka itu harus ada check and balance-nya. Istilahnya harus ada yang memberitahu bahwa ini digunakan kemana dan sebagainya. Nah, kemudian saya berharap untuk mereka
bisa berekspresi, melakukan apa saja, tapi harus dalam hal koridor yang benar gitu. Jadi siswa dibebaskan untuk berekspresi, mengumpulkan pendapat, dan juga saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa, karena dengan adanya mereka kepercayaan diri yang tumbuh dalam mereka mampu menjalankan berbagai kegiatan OSIS. Jadi percaya diri itu sangat penting ya Pak sangat ya? penting. Ya, Pak, dalam pembina OSIS ini kan pasti ada tantangan ya Pak Iya. ya? Nah, apa saja sih Pak tantangan dalam menjadi pembina OSIS? Oke. Tantangannya sangat banyak. Yang pertama adalah mungkin manajemen waktunya. Mengingat sekolah ini kan apalagi SMA Negeri 1 Senagan ada les ya. Jadi untuk diadakan rapatnya itu harus mencuci waktu, seperti pas 30 menit itu kan ada jam istirahat isoma di sekolah. Nah, itu harus pintar-pintar untuk membagi waktu. Kemudian tentunya di hari Jumat dan Sabtu itu tidak ada les, sehingga kalau mau mengadakan kegiatan ya harus nunggu hari Jumat dan Sabtu gitu. Kalau Senin sampai Kamis, ketua OSISnya saja kelas inti gitu. Nah, kemudian mengenai waktu ini sangat-sangat menjadi tantangan yang luar biasa, menjemai waktu. Kemudian pasti banyak ya, ada juga istilahnya perbedaan pendapat antara pengurus OSIS dengan misalnya pihak sekolah, dengan guru dan sebagainya. Kemauan anak-anak mengikuti tren, sedangkan keinginan dari pihak sekolah maunya itu tidak melampaui batas, tidak melupakan budaya-budaya ataupun kearifan lokal dan sebagainya. Nah, di situ menjadi sebuah tantangan sebenarnya. Kemudian juga penggunaan teknologi ya. Di saat ini kan pengaruh era globalisasi sangat luar biasa. Nah, mungkin anak-anak OSIS juga menjadi tantangan bagi anak-anak OSIS dalam mau contoh di sekolah mau diadakan perpisahan. Sebelum diadakan perpisahan, mereka itu disibukkan dengan pembuatan video sinematik. Nah, video sinematik ini tidak bisa dilakukan oleh anak OSIS, tapi harus menggunakan jasa orang lain. Nah, disinilah tantangannya, bahwa anak OSIS ini harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Bagaimana mereka mampu nanti mengedit video sebenarnya. Tapi sekarang mereka hanya mampu mencari bagaimana ide-ide membuat video sinematik menjadi angkatan yang bisa beda dengan sekolah lain sebagainya. Nah, tantangannya teknologi juga menjadi sebuah tantangan gitu. Dan tentu banyak tantangan-tantangan lainnya, seperti dalam hal berkomunikasi ya. Berkomunikasi mungkin salah, perbedaan persepsi menyampaikan pendapat, dan dari segi komunikasi pun bisa menjadi sebuah tantangan bagi anak-anak dan tentunya pengurus OSIS. Nah Pak, ada harapan Bapak untuk OSIS SMA 1 ini nih Pak, harapannya apa Pak? Harapan saya adalah jangan menunda-nunda setiap pekerjaan, kemudian memprioritaskan setiap kegiatan yang memang akan dilakukan. Kemudian harapannya juga siswa mampu mengembangkan teknologi sehingga tidak harus bergantung kepada jasa orang lain, sehingga siswa tersebut mampu memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada untuk menunjang segala kegiatan yang ada di sekolah. Nah, sekarang aku mau ngobrol sama ketua OSISnya nih, Bang Rahmat ya. Apa yang mendorong Bang Rahmat untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di SMA 1 ini? Jadi yang mendorong saya sebagai menjadi ketua OSIS, jadi saya ingin melatih kepemimpinan. Dengan cara kita melatih kepemimpinan, kita dapat bagaimana cara kita memilih sesuatu ataupun memiliki sebuah keputusan yang bijak dan adil. Dan kemudian saya juga mendorong saya dengan cara melatih bertanggung jawab. Bagaimana kita melatih tanggung jawab kita sebagai ketua OSIS, yang dimana anggota-anggota OSIS itu kan banyak. Bagaimana cara kita melatih tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan bijak. Jadi sebagai ketua OSIS ini banyak sekali ya Bang tanggung jawabnya ya. Ya. Kalau program apa saja yang sudah terlaksanakan?
Dan alhamdulillah proker kami yang sudah terlaksana, yaitu kami membuat rekapan atau mengoptimalkan fungsi mading baik itu di sekolah maupun di website sosial media akun OSIS. Dan juga kami menyebarkan ide-ide yang terkait tentang pendidikan di akun sosmed sekolah. Dan kami juga membuat sosialisasi tentang pentingnya menghindari premanisme, kekerasan maupun lain-lain. Kalau boleh tahu, Bang Rahmat ini menjabat sebagai ketua OSIS sudah berapa lama? Dan saya menjabat sebagai ketua OSIS itu hampir setahun, sekitar 8 bulan, Pak. 1 tahun 8 bulan? Enggak, sekitar 8 bulan, hampir 8 setahun. bulan. Oh, hampir setahun ya? Iya. Oke, jadi kalau pasti kan ada suka dan dukanya nih Abang ya. Suka dan dukanya selama menjabat ini apa? Suka dan dukanya tuh, dukanya yang sangat banyak, karena dimana kita sebagai ketua OSIS pandai-pandai kita manajemen waktu, dimana kita harus saat kita belajar, dimana kita harus menyesuaikan waktu untuk belajar dan untuk berorganisasi. Dan di situ kita banyak tantangan yang harus kita lalui. Dan dimana kalau sukanya kita itu bisa melatih diri untuk disiplin, percaya diri, tepat waktu, dan lain sebagainya. Kalau tantangan ini Bang, tantangan terbesar apa yang Bang Rahmat hadapi sebagai ketua OSIS selama ini, dan bagaimana Bang Rahmat menghadapinya? Tantangannya sebagai ketua OSIS itu cukup banyak sebenarnya. Cuma yang paling banyak itu tentang ada anggota OSIS yang berbeda dengan pendapat dengan orang lain. Jadi selaku saya sebagai ketua OSIS, saya menyarankan dan memberi arahan kepada anggota-anggota untuk saling bertukar pikiran dan mengambil sebuah keputusan yang bijak. Tadi katanya Bang Rahmat sudah menjabat sebagai ketua OSIS sudah 8 bulan ya? Berarti sudah sering dong bersosialisasi bersama anggota-anggotanya. Nah, ada nggak yang menerima keluhan-keluhan dari anggota OSIS? Misalkan dia kurang bisa manajemen waktu, keteteran tugas, dan macam-macam lah ya. Gimana Bang Rahmat ini sebagai ketua OSIS untuk memotivasi anggotanya? Jadi selaku saya sebagai ketua OSIS, banyak anggota OSIS yang selaku tidak bisa manajemen waktu. Dan di mana orang tersebut juga ada dari kelas inti. Jadi kami di sana kelas inti itu ada les. Dan di mana les itu sampai jam 5. Jadi cara memotivasi saya sebagai ketua OSIS untuk anggota, diharapkan kepada anggota itu untuk dapat manajemen waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu sangatlah penting. Sekian. Mungkin untuk Pak Hasan, ada nggak Pak anggota-anggota OSIS yang curhatnya atau laporannya itu ke Bapak kayak ngeluh, ada nggak Pak? Mungkin ada ya beberapa, karena mengingatkan mereka punya tugas atau PR. Nah, apakah mengerjakan soal, membuat proyek dan sebagainya, mengingat ada juga kegiatan OSIS seperti itu. Saya hanya menyampaikan bahwa dari sekarang kalian itu harus mampu manajemen waktu, mengambil tantangan dan resiko, karena nanti menjadi pembelajaran bagi mereka ketika menjadi sosok seseorang pemimpin dan sebagainya. Karena kenapa? Dari OSIS lah kita belajar menjadi seorang pemimpin. Saya ini merupakan anggota alumni dari OSIS juga, dan adik saya, kembaran saya juga menjadi ketua OSIS di Sekolah SMA Negeri 1 Senagan, yang saya ini juga selain menjadi guru, beliau juga mempunyai organisasi seperti Sekjen KNPI dan sebagainya. Dan tips lainnya adalah selalu memprioritaskan kegiatan yang menjadi prioritas utama gitu, dan tidak boleh menunda-nunda segala sesuatu, sesibuk apapun tidak boleh menunda-nunda. Seperti kalau misalnya ada tugas PR dari guru, proyek dan sebagainya, kan terkadang siswa biarlah sampai hari Minggu gitu, nggak usah dikerjakan, pulangnya capek dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya selalu berharap kepada siswa, prioritaskan dulu, semasih ada waktu luang silahkan kerjakan. Seperti itu. Nah, kalau untuk Bang Rahmat nih, apa harapannya untuk sekolah beserta pengurus OSIS ke depannya? Jadi harapan saya ini untuk menjalankan peraturan sekolah, baik itu yang belum berjalan secara maksimal maupun yang sudah berjalan. Baik di sini saya sebagai ketua OSIS, saya ingin menjadikan SMA Negeri 1 Senagan ini sebagai pengolahan OSIS terbaik, baik untuk
untuk menciptakan OSIS ini sebagai teladan yang berkarakter dan bertanggung jawab. Seperti itu ya. Sebenarnya aku mau kepo nih Pak Hasan. Kan di luar sana banyak sekali persepsi yang mengatakan bahwa OSIS ini adalah babu sekolah, dikatain sebagai pesuruh-suruh sekolah. Persepsi itu tidak benar kan Pak ya? Iya. Kalau persepsi bahwa ketua OSIS itu adalah babu sekolah, bagi saya itu salah. Karena kenapa? Mereka di situ bukan sebagai babu sekolah, tapi mereka adalah sebagai agen perubahan bagi siswa. Seorang ketua OSIS itu harus mampu menjadi contoh teladan bagi siswa, baik dalam hal bersikap, kemudian tidak boleh terlambat, disiplin, kemudian dalam bertutur kata dan sebagainya, dan menunjukkan etos kerja yang baik sebagai pengurus OSIS. Jadi pengurus OSIS ini ibaratnya sebagai brand ambassador, jadi menjadi role model bagi pelajar lainnya. Nah, kalau dikatakan babu sekolah itu salah, karena nanti ketika kalian menghadapi tantangan di luar sana setelah selesai sekolah, maka kalian akan menghadapi bagaimana berorganisasi dengan orang lain. Tentunya kalian harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah, dengan adanya kegiatan OSIS, pengurus OSIS, mereka itu sudah bisa mampu sebagai miniatur ya, istilahnya pondasi awal mereka untuk bagaimana bisa berkomunikasi, bersikap, dan tentunya dalam kegiatan tersebut ada tantangan dan bagaimana mereka mampu menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu tidak akan didapatkan oleh siswa lain. Nah, pengalaman tersebutlah yang memotivasi mereka untuk menjadi orang-orang yang sukses. Jadi persepsi bahwasannya Australia babu itu sangat salah besar ya Pak ya? Salah besar. Nah, Pak Hasan dan Mbak Rahmat, tak terasa nih kita sudah tiba di pertanyaan yang terakhir. Aku mau tanya, bagaimana perasaan Pak Hasan dan Bang Rahmat menghadiri podcast SMP 1 ini? Udah keren belum nih? Keren, luar biasa ya. Ini perdana bagi saya, mungkin bagi ketua OSIS juga ya, melakukan menghadiri ataupun melakukan kegiatan podcast ini, dan baru apalagi di wilayah Kabupaten Nagan Raya ini baru perdana ya. Perdana alhamdulillah dilakukan oleh SMP Negeri 1 Senagan. Dan saya sendiri pembina OSIS Dan selaku ketua OSIS, kami cukup bangga dengan SMP Negeri 1 Senagan, bahwasanya membuat sebuah podcast yang dimana podcast tersebut mengundang para ahli ataupun para OSIS untuk dapat bertukar cerita, berbagi pengalaman, dan tentunya dengan adanya ruang podcast ini setelahnya menjadi sebuah cerminan adanya kemunculan teknologi baru gitu. Nah, setelahnya di era tantangan ini kita sudah mampu menaklukkan bahwa podcast yang biasa kita lihat di di luar Nagan Raya sekarang sudah hadir di Nagan Raya. Nah, itu menjadi sebuah kebanggaan bagi saya sendiri, dan saya juga alumni dari SMP Negeri 1 Senagan dan menjadi juara umum di SMP Negeri 1 Senagan ini. Dan alhamdulillah perkembangan SMP Negeri 1 Senagan juga luar biasa. Saya alumni dari sini. Saya bangga jadi alumni. Mbak Rahmat dan Pak Hasan, kami ucapkan terima kasih karena sudah berkesempatan hadir dalam podcast SMP 1 ini. Oke Sobat Spensa, berakhir sudah perbincangan kita pada hari ini. Saksikan terus podcast Spensa selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.